Selamat siang kepada kita semua. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, Pak Ferry Syarifuddin SPMP, dosen penguji 1, Pak Bayu Sumantri SE MSI, dosen penguji 2, Pak Wawan Supandi SPMP. Saya Lucy Pebrina Broginting, NPM A18104. Proposal saya tentang kajian analisa usaha budidaya jamur tiram atau Pleurotus ostreatus dengan menggunakan media tanam campuran serbuk kayu dan bekatul di Ciawi, Bogor. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Jamur tiram memiliki kandungan gizi baik bagi tubuh. Jamur tiram memiliki kandungan protein yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan jamur dan sayuran lainnya. Kandungan lemak jamur tiram lebih rendah dibandingkan jamur sitik dan tauge. Salah satu penghasil jamur tiram di Jawa Barat adalah di Kabupaten Bogor. Jamur tiram di beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor pada tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kecamatan Ciawi memproduksi 173.250 kilo. Kecamatan Taman Sari 38.300 kilo, Pamijahan 8.638, Ranca Bungur 4.420, Lewu Sadeng 3.000, Cijeruk 2.040 kilo. Jumlah total keseluruhan Kecamatan Kabupaten Bogor 229.640 kilo. Kegiatan budidaya jamur adalah dalam pembuatan media tanam atau baklo yang akan diberi bibit dinokulasi. Kegagalan pada pembuatan baklo tidak akan menghasilkan pertumbuhan jamur. Banyak petani jamur yang belum menguasai teknik pembuatan baklo, yang menyebabkan petani jamur memilih untuk membeli baklo yang sudah berusia 40-45 hari dan kemudian dibudidayakan. Karena petani cukup membuka tutup dan melakukan perawatan, maka jamur tiram pun segera tumbuh. Kerangka pemikiran, jamur tiram mempunyai prospek yang lebih cerah dibandingkan dengan usaha agribisnis yang lain dikarenakan masa pertumbuhan relatif singkat, yaitu sekitar 1 bulan, sehingga perputaran modal yang ditanam pada usaha ini berlangsung cukup cepat. Hal ini memberi peluang bagi pengusaha agribisnis dan petani untuk meningkatkan produksi jamur di masa yang akan datang. Kebutuhan jamur tiram mempunyai nilai gizi yang cukup baik pada makanan. Perumusan masalah, bagaimana budidaya jamur tiram atau Pleurotus ostreatus pada unit usaha jamur tiram di CV Guntur Sumber Mushroom dalam menjalankan usaha jamur tiram. Yang kedua, bagaimana budidaya jamur tiram menggunakan media tanam campuran serbuk kayu dan bekatul. Tujuan penelitian, menganalisa budidaya jamur tiram Pleurotus ostreatus pada unit usaha jamur tiram di CV Guntur Sumber Mushroom. Yang kedua, menganalisa budidaya jamur tiram menggunakan media tanam campuran serbuk kayu dan bekatul. Kegunaan penelitian, CV Guntur Sumber Mushroom. Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai bahan informasi dalam melihat dan mengevaluasi kinerja usaha jamur tiram. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk melatih kemampuan penerapan teori perkuliahan, menambah pengetahuan mengenai jamur tiram, dan bahan masukan bagi penelitian selanjutnya. Perguruan tinggi dan masyarakat umum. Hasil penelitian ini berfungsi untuk menambah bahan literatur serta pengetahuan mengenai usaha jamur tiram. Bab 2, tinjauan pustaka. Jamur tiram, deskripsi jamur tiram. Menurut redaksi Trubus 2010, jamur merupakan tumbuhan sederhana. Tubuhnya hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu tudung dan batang. Tumbuhan ini tidak mempunyai klorofil sehingga tidak mampu mengolah sendiri makanannya. Tudung merupakan bagian yang selama ini dikonsumsi oleh tubuh buah, salah satu fase dalam siklus hidup. Tubuh buah akan menghasilkan spora yang merupakan alat perkembangbiakan. Tudung pada jamur merupakan penciri kelas Basidiomycetes, jamur tingkat tinggi. Batang jamur tiram putih 5-10 cm. Batang tersebut menopang tudung, tetapi pertemuan tidak pada pusat lingkaran, melainkan bergeser beberapa sentimeter. Pada jamur liar di bagian atas batang terdapat cincin yang melingkari batang. Di pangkal tumbuh cabang-cabang atau batang kecil yang juga menopang tudung. Spora terdapat di permukaan dan di dalam batang. Bagian dalam sering dimanfaatkan untuk perbanyakan di laboratorium karena spora lebih steril.
Bentuk tudung ada dua macam, yaitu tiram dan corong. Pada bagian bawah dari tudung terdapat sekat-sekat yang disebut gil. Sekat-sekat panjang itu mulai batang menuju tudung. Setelah mencapai tudung, sekat bercabang dua. Di sekat-sekat itu juga terdapat jutaan spora, sebagai alat alternatif yang memenuhi hampir sekujur tubuh buah dan berukuran sangat kecil. Redaksi Trubus 2010 4-5. Rupa bentuk jamur tiram putih secara umum dapat dilihat pada gambar jamur tiram. Kandungan gizi jamur tiram putih sangat lengkap. Nutrisinya dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu unsur makro, vitamin, dan mineral. Karena kelengkapannya, maka tumbuhan ini dapat diolah menjadi bagian farmasi. Ini terdapat dalam tabel 4, nilai gizi jamur tiram. Tabel 4, nilai gizi jamur tiram. Kandungan gizi protein persentasenya 10,5-30, lemak 1,7-2, karbohidrat 5/6, tilamin 0,20, riboflavin 4,7-4,9, niacin 77,2, kalsium 314,0. Manfaat jamur tiram putih. Jamur tiram putih mempunyai kadar protein tinggi dengan asam amino yang lengkap, mengandung vitamin B1, B2, dan beberapa gram mineral dari unsur-unsur Ca, P, Fe, Na, dan K. Menurut redaksi Trubus 2010, kandungan logam berat di jamur tiram juga masih jauh di bawah batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Fruit Product Order and Prevention of Food Adulteration Act tahun 1954. Dengan demikian, jamur tiram aman dikonsumsi setiap hari. Jamur tiram dapat disajikan sebagai sayuran yang bisa diolah menjadi daging, sebagai sayur dalam bakso. Budidaya jamur tiram putih selain hasilnya memuaskan dilihat dari produktivitas dan peluang pasarnya, juga masih mempunyai nilai tambah dari baklonya. Baklok jamur tiram putih siap panen dapat dijual kembali ke petani untuk dibudidayakan. Hal ini karena hal tersulit dan berisiko tinggi dalam usaha budidaya jamur tiram adalah pembuatan baklok. Usaha jamur tiram putih yang dilaksanakan dengan tujuan komersil dan bukan untuk keperluan pertaniannya sendiri mengandung beberapa unsur seperti unsur lahan, tenaga kerja, modal, dan pengelolaan. Keempat unsur tersebut digunakan untuk menghasilkan produk berupa jamur tiram putih yang dipasarkan. Sarana produksi dalam jamur tiram putih. Ruang atau bangunan persiapan yang digunakan untuk pembuatan media tanam yang dilakukan pada ruangan persiapan antara lain kegiatan pengayakan, pencampuran, pewadahan, dan sterilisasi. Ruang persiapan dapat digunakan pula sebagai tempat untuk menyimpan bahan-bahan seperti bekatul dan kapur apabila skala produksi usaha itu tidak terlalu besar. Namun bila skala produksi sudah besar, maka bahan-bahan itu sebaiknya ditempatkan pada ruang terpisah atau gudang bahan. Dan terdapat juga ruang inokulasi, ruang inkubasi, ruang penanaman, dan ruang pembibitan. Usaha budidaya jamur tiram putih secara sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang mudah diperoleh seperti cangkul, sekop, botol, atau kayu untuk memadatkan media tanam. Alat pensteril, lampu spiritus, dan keranjang pengangkutan yang dibuat dari anyaman bambu atau keranjang plastik. Sprayer penyemprotan atau pengkabut untuk penyiraman yang paling sederhana dapat dibuat dari plastik mirip dengan semprotan nyamuk. Sprayer yang cukup efektif untuk penyimpanan pada kumpung besar adalah sprayer tabung yang dilengkapi dengan pompa tangan atau tangkai nozzle yang dihubungkan dengan pipa dari tower atau pompa. Berikutnya, bahan yang perlu disediakan dalam pembuatan substrat jamur adalah serbuk kayu, bekatul, kapur, Ca dan Co, gips. Dapat pula ditambahkan tepung tapioka atau tepung biji-bijian yang lain. Adapun bahan-bahan yang disediakan dalam pemberian jamur tiram adalah bibit jamur, kapur, air bersih, lembaran plastik, kawat kasa, daun rumbia, paku, tali, dan lainnya. Serbuk kayu yang digunakan sebagai tempat tumbuh jamur mengandung karbohidrat, serat, lignin, dan lain-lain. Dari kandungan kayu tersebut, ada yang berguna dan membantu pertumbuhan jamur, tetapi ada pula yang menghambat. Kandungan yang dibutuhkan bagi pertumbuhan jamur tiram putih antara lain karbohidrat, lignin, dan serat. Sedangkan faktor yang menghambat antara lain adanya getah dan zat ekstraktif atau zat pengawet alami yang terdapat pada kayu.
Dengan demikian, kayu atau serbuk kayu yang digunakan untuk budidaya jamur tiram putih sebaiknya berasal dari jenis kayu yang tidak banyak mengandung zat pengawet alami. Bekatul ditambahkan untuk meningkatkan nutrisi media tanam sebagai sumber karbohidrat, sumber karbon, dan nitrogen. Bekatul yang digunakan dapat berasal dari berbagai jenis padi, misalnya padi jenis IR, pandan, wangi, rojo lele, ataupun jenis lainnya. Bekatul sebaiknya dipilih masih baru, belum berbau dan tidak rusak. Kapur merupakan bahan yang ditambahkan sebagai sumber kalsium atau Ca. Kapur juga digunakan untuk mengatur pH media. Kapur yang digunakan adalah kapur pertanian, yaitu kalsium, karbohidrat. Unsur kalsium dan karbohidrat digunakan untuk meningkatkan mineral yang dibutuhkan jamur tiram putih bagi pertumbuhannya. Di samping itu, penggunaan bahan gips juga dilakukan guna memperkokoh media agar media tidak rusak. Pembuatan media tanam. Yang pertama, persiapan. Kebutuhan bahan-bahan dalam pembuatan baklok jamur tiram yaitu formulasi pertama, serbuk kayu 100 kg, bekatul 15 kg, kapur 5 kg, gips 1 kg. Yang kedua, serbuk kayu 100 kg, bekatul 5 kg, kapur 2,5, gips setengah kilo, TSP setengah kilo. Formulasi ketiga, serbuk kayu 100 kg, bekatul 10 kg, kapur 2,5, gips 0,5, TSP 0,5. Yang keempat, serbuk kayu 100 kg, bekatul 10 kg, kapur 5 kg, gips 1 kg, tapioka 5,0, TSP 0,5. Yang kedua itu pengayakan dalam budidaya jamur tiram, percampuran dan pemeraman. Dalam pembuatan media tanam, pemwadahan, sterilisasi dan pendinginan, inokulasi dan inkubasi. Yang kedua, penumbuhan. Kegiatan menstruasi media tanam yang telah memaksimalkan pertumbuhan miselianya agar terjadi pertumbuhan dan jamur. Ketiga, penyiraman. Dan keempat, pengendalian hama dan penyakit, pengaturan suhu ruangan dan permanenan. Bab 3, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yaitu dari tempat dan waktu. Penelitian ini dilakukan di unit usaha jamur tiram putih CV Guntur Sumber Mushroom di Kampung Pendeu, Desa Pandansari, Jalan Kali, Cibalok, Kafling BPKP nomor 99 Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kota Bogor, Jawa Barat. Bahan dan alat yang digunakan adalah pin, set, skapel, alkohol 70%, cawan petri, gunting, kamera. Sedangkan bahan yang diperlukan adalah kantong plastik, jerami, kapur, dedak, dan jagung. Metode pengumpulan data dari data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara pengumpulan literatur dan tinjauan pustaka, dan membaca dari berbagai sumber serta media elektronik yang ada kaitannya dengan masalah jamur. Analisis usaha. Dari biaya investasi, bangunan yang diperlukan, peralatan dan mesin yang diperlukan, alat bantu yang diperlukan, modal kerja yang diperlukan, biaya produksi, biaya manajemen dan produksi, biaya operasional kantor, biaya penyusutan investasi, bangunan dan peralatan mesin, kajian bisnis. Kriteria evaluasi kelayakan usaha yaitu dari break-even point, rumus break-even point, jumlah nilai penjualan, total investasi tambah total biaya langsung per nilai HPPP atau harga jual. BEP, jumlah unit penjualan, jumlah nilai penjualan yang diperoleh per harga jual. Break cost ratio dengan rumus total pendapatan per total biaya produksi. Revenue cost ratio, RC atau rasio penerimaan total per biaya. Return of investment, ROI net margin per total investasi. Payback period, PBP, itu dengan rumus investasi per kas bersih per tahun. Internal rate of return, IRR I1 NPF 1 per NPF 1 kurang NPF 2. Net present value NPF atau nilai bersih ialah selisih antara nilai sekarang dari penerimaan dengan nilai sekarang dari pengeluaran dan tingkat diskonto tertentu. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.